Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar juga. Cip. Bab 541. Tang Zichen melompat turun hanya ketika udara di saluran air bawah tanah hampir habis dan baunya tidak lagi terlalu kuat. Saluran air bawah tanah di sini sangat besar, dan saluran air itu bahkan lebih tinggi dari Tang Zichen. Kaki Tang Zichen menginjak dinding batu saluran air bawah tanah, dan tanpa noda, dia dengan cepat terbang ke depan, melompat ke kamar kerja putri penguasa kota. Tang Zichen menjelajahi pintu keluar 3 atau 4 kali, dan akhirnya Tang Zichen menemukan jalan keluar dari kanal bawah tanah di dalam kamar putri penguasa kota. Tang Zichen diam-diam melompat keluar, tepat di tempat tersembunyi di balik sebuah bangunan kecil. Tang Zichen berkeliling ke depan gedung kecil dan segera melihat seorang pria berdiri di depannya. Itu adalah penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying. Tang Zichen berjalan keluar. Alis Meng Ying berkerut, benar-benar tak terduga tiba-tiba melihat Tirai Neng. Tirai Neng adalah nama asli dari tubuh Tang Zichen ini. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Tang Zichen menghunus pedangnya dan berkata, tidak masalah bagaimana aku bisa masuk ke sini, Meng Ying, aku di sini secara khusus untuk menemukanmu hari ini. Beraninya kamu, Meng Ying mencibir. Lakukan, tujuan pencarianku untukmu hari ini adalah untuk mengalahkanmu. Konyol, bahkan kamu adalah lawanku. Apakah itu saingan atau bukan, satu tes akan memberitahu. Tirai Neng, saat ini, kamu masih bisa muncul di sini, dan kamu benar-benar tidak takut mati, jadi aku akan memenuhimu. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Tang Zichen mendengus dingin. Meng Ying mengerutkan kening dalam kebingungan saat dia merasakan bahwa energi tirai tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Energi tirai, kalau begitu, mati di sini. Swoosh, Meng Ying menghunus pedangnya. Tang Zichen segera menutup matanya dengan kain. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba melawanku dengan mata tertutup? Apakah kamu mencari kematian? Tanya Meng Ying. Tang Zichen berkata, orang yang mencari kematian mungkin bukan aku, tetapi hari ini itu kamu atau aku. Betapa besar mulutnya. Bas, Meng Ying berkedip dan membunuh dengan pedang. Kedua telinga Tang Zichen bergerak, dan semua suara di sekitarnya ditransmisikan ke telinganya, dan dia dapat membedakan posisinya dengan mendengarkan suara. Swoosh swoosh. Tang Zichen juga langsung menggabungkan kedua pedangnya, karena dia ditutup matanya, jadi Tang Zichen harus mendengarkan suara untuk membedakan posisinya, yang setara dengan 3 penggunaan satu pikiran. Tang Zichen merasa sangat tertekan. Aku takut bahwa dalam waktu kurang dari 5 detik Tang Zichen akan lelah secara mental. Oleh karena itu, Tang Zichen harus memastikan bahwa dalam 5 detik ia menemukan kesempatan untuk menggunakan jari yin yang pada Meng Ying dan memukulnya dengan keras terlebih dahulu, jika tidak Tang Zichen akan mati hari ini. Namun, Tang Zichen memiliki kepercayaan diri, dia ditutup matanya dan sudah tidak terganggu oleh ilmu pedang lawan, jadi dalam 5 detik itu mungkin bukan tidak mungkin. Bas. Pedang Meng Ying menyerang, telinga Tang Zichen dapat mengidentifikasi lokasi serangan yang masuk dan itu benar-benar tidak terganggu dengan cara apapun. Sial, kedua pedang Tang Zichen bergabung dalam sekejap dan terjalin dengan pedang Meng Ying. Pada saat ini, wajah Meng Ying sedikit berubah. Keuntungan terbesar dari teknik pedangnya adalah gangguan bayangan pedang pada musuh yang benar dan yang salah tidak dapat diidentifikasi. Namun, Tang Zichen sebenarnya bisa melihat tanpa menggunakan matanya, dan tanpa menggunakan matanya, dia sebenarnya bisa begitu tepat dan tajam. Kam Meng, yang penuh dengan keuntungan, tiba-tiba tidak memiliki keuntungan. Tang Zichen hanya memiliki waktu yang terbatas, hanya 5 detik, dan pada saat ini, dia tidak peduli untuk bertarung dengan Meng Ying, dan seluruh tubuhnya terbang ke arahnya meskipun dia terluka. Akhirnya, Tang Zichen menerobos pertahanan pedang Meng Ying. Jari Yin Yang. Tang Zichen tidak punya waktu untuk ragu sama sekali dan menggunakan jari yin yang. Cukup, engah. Kemenangan atau kekalahan itu dalam sekejap mata. Jari yin yang Tang Zichen secara akurat mengenai tubuh Meng Ying pada titik akupuntur yang sangat mematikan. Tang Zichen, bagaimanapun, juga ditikam melalui bahu oleh Meng Ying pada saat terakhir saat dia menyerahkan pertahanannya untuk menyerang. Tang Zichen harus mengagumi kekuatan Meng Ying ini, itu terlalu kuat. Tang Zichen tidak menderita secara tidak adil dari pedang ini. Keduanya terdiam. Tang Zichen perlahan melepas kain di matanya.
Jari Tang Zichen masih menunjuk ke dada Meng Ying, sementara pedang Meng Ying masih tertancap di bahu Tang Zichen. Wajah Meng Ying sedikit pucat, bibirnya sedikit gemetar, dia sepertinya merasa bahwa di suatu tempat di tubuhnya, seperti balon, bocor angin bertiup ke organ internalnya. Kamu sebenarnya bisa menyakitiku. Suara Meng Ying bergetar dan berkata. Tang Zichen mendengus, kamu salah, itu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk membunuhmu. Namun, kamu juga mengejutkanku dengan menusuk bahuku, Meng Ying, aku mengagumi bakat dan kekuatanmu. Hahaha, tidak semudah itu membunuhku, apakah menurutmu menusuk tubuhku akan menyebabkan kematianku? Tang Zichen berkata, kamu salah lagi, yang aku tusuk bukanlah tubuhmu, tetapi titik vitalitasmu, apakah kamu merasakan tubuhmu kedinginan saat ini? Meng Ying membuka matanya lebar-lebar dan menatap Tang Zichen. Oh, jangan ragu, keakraban saya dengan semua pembuluh darah tubuh manusia bukanlah sesuatu yang bisa Anda bayangkan. Mustahil. Setelah mengatakan itu, Meng Ying merasakan detak jantungnya berangsur-angsur melemah, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya, lalu dalam beberapa detik kaki Meng Ying melemah dan dia jatuh. Kamu. Meng Ying hanya mengucapkan beberapa kata ini, dan kemudian dia terengah-engah. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam, akhirnya, dia telah mengalahkan pengawal pertama tuan kota ini, tetapi dia sendiri terluka, tetapi Tang Zichen merasa senang bahwa hidupnya sendiri baru saja dipertaruhkan, bukanlah kenyataan, jika tidak Tang Zichen tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya, petualangan ini memang cukup bagus. Tang Zichen mencabut pedang yang tersangkut di bahunya. Pada saat itu, seorang wanita turun dari gedung kecil putri penguasa kota. Tirai, kamu. Putri penguasa kota memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, dan Meng Ying yang mati di tanah. Apa yang kamu coba katakan? Bagaimana kamu berubah begitu banyak? Kamu benar-benar membunuh Meng Ying? Itu tidak mungkin, jika kamu benar-benar memiliki bakat dan kekuatan ini, maka ayahku, mungkin tidak akan menghentikan kita untuk bersama sejak awal. Kota Putri Tuan berkata, dia merasa, sedikit tidak dapat dikenali dari tirai Canopi. Namun, itu bukan tirai Neng, itu Tang Zichen. Tang Zichen berbalik untuk pergi, dan putri penguasa kota sibuk berkata, tirai Neng, jangan pergi. Nona, apa lagi yang ingin Anda lakukan? Kamu bahkan memanggilku Nona lagi, lakukan, kamu tidak memanggilku Aling lagi. Tang Zichen tersenyum, sebenarnya, dia hanya tidak tahu siapa namanya. Aling. Tang Zichen hanya memanggil pada saat ini. Ah Ling, aku pergi. Mau kemana kamu? Bukankah kamu di sini untuk membawaku pergi? Putri kota bertanya. Tang Zichen datang untuk berduel dengan Meng Ying, tetapi apa yang harus dilakukan sekarang? Aku akan mengurus mayat Meng Ying dulu. Tang Zichen menarik mayat Meng Ying ke belakang dan langsung membuangnya ke saluran bawah tanah, lalu kembali ke depan gedung kecil itu. Putri tuan kota melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Tang Zichen menghela nafas menyedihkan, dia bukan tirai Neng. Curtainen, naik ke kamarmu dan aku akan membalutmu. Oke, Tang Zichen mengangguk. Sesampainya di kamar kerja Ling, ada aroma lembut. Ling mengambil kain bersih dan membalut Tang Zichen. Tirai Neng, bawa aku pergi. Ling memohon. Mengapa? Aku akan menikahi White Flag setengah bulan lagi, dan aku benar-benar tidak ingin menikah dengannya, kamulah yang aku cintai. Bendera putih, ya. Tang Zichen tersenyum dan bertanya, bagaimana kekuatan bendera putih sekarang? Dia kakak laki-laki Meng Ying, dan dia jauh lebih kuat dan lebih berbakat daripada Meng Ying. Apakah ranahnya juga lebih tinggi dari Kem Meng? Itu tidak benar, tapi dia jauh lebih kuat dari Meng Ying. Meng Ying sama sekali bukan tandingan di tangan White Flag, yang merupakan jenius pertama di bawah divisi R. Mata Tang Zichen menatap, tidak menyangka bahwa ada seseorang yang jauh lebih kuat dari Meng Ying. Jika bendera putih begitu kuat, lalu mengapa kamu jatuh cinta padaku, mengapa kamu tidak menyukainya? Tirai bisa, hentikan oke, kamu sudah tahu hatiku, cinta tidak diukur dengan bakat, bahkan jika bakatmu buruk, aku hanya mencintaimu. Tang Zichen tersenyum, itu pasti nilai nominal, saya, sepertinya ini juga usia wajah, ya. Tirai bisa, apa yang kamu katakan? Berapa nilai nominalnya? Tidak ada apa-apa. Saat itu, langkah kaki terdengar tidak jauh di luar dinding kamar kerja, dan seorang penjaga berteriak, salam untuk penguasa kota. Tidak, ayahku ada di sini. Wajah Ling memucat. Alis Tang Zichen juga berkerut. Cepat sembunyikan. Tidak, lebih baik aku pergi dulu.
Tang Zichen tidak mau mengambil risiko, jika dia mati, petualangannya akan berakhir, jadi lebih baik pergi. Sudah terlambat. Ah Ling bahkan tidak tahu bahwa Tang Zichen masuk ke saluran air bawah tanah. Saya khawatir orang-orang di dunia ini juga tidak memikirkan hal ini. Saluran air di atas tanah adalah sesuatu yang diabaikan semua orang. Ah Ling menarik Tang Zichen ke tempat tidur kamar kerja. Bersembunyi di bawah tempat tidur. Tidak, ayahku akan tahu sebentar lagi. Bersembunyi di lemari apalagi? Yah, di mana harus bersembunyi? Pada saat ini, Ah Ling melihat air dalam tong kayu besar di kamar. Ini adalah air mandi yang baru saja disiapkan gadis itu untuknya. Ah Ling segera meminta Tang Zichen, cepat kamu bersembunyi di dalam tong, menahan napas di dalam air dapat mengisolasi nafas yang keluar dari tubuhmu, jadi tidak mudah untuk menemukanmu. Ah, jangan ayolah, jika ayahku tahu, dia akan membunuhmu. Oh. Demi hidupnya, Tang Zichen dengan tegas melompat ke dalam tong dan berbaring di bagian bawah, di mana air tong itu mengambang dengan banyak kelopak bunga merah, mengeluarkan aroma yang menggoda. Pada saat ini, Ah Ling mendengar suara seseorang menaiki tangga di luar. Begitu Ling menggigit giginya, dia tidak lagi ragu-ragu, segera melepas seluruh pakaiannya, memasuki tong, dan duduk di dalam tong. Brengsek. Tang Zichen mengutuk dalam hatinya. Tang Zichen tidak pernah menyangka bahwa Ah Ling akan melepas pakaiannya dan duduk. Nima pantat Ah Ling duduk tepat di wajah Tang Zichen. Apa yang bisa lebih cantik dan menarik dari ini? Tang Zichen sama sekali tidak dapat menggambarkan suasana hati yang tertekan saat ini. Jika dia masih seorang gadis murni, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, maka Tang Zichen dalam masalah. Dengan suara tirai manik-manik yang terbalik, seorang pria paruh baya masuk. Itu adalah Tuan Kota. Linger, di mana Meng Ying? Aku tidak tahu, kata Ling acuh tak acuh. Linger, apakah kamu masih marah pada ayahmu? Jangan berani. Linger, ruangannya berbau darah, apakah sesuatu terjadi? Ini tidak seperti kamu mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Tuan Kota bertanya, dan dia memiliki insting yang sangat bagus untuk itu. Ah Ling mendengus, sebagai seorang ayah, apakah ini sesuatu yang harus kamu tanyakan? Ah, maaf, itu kelalaian ayah. Tuan Kota sibuk meminta maaf karena dia tahu dari maksud Ling bahwa itu adalah menstruasinya, yang bukan sesuatu yang bisa dia tanyakan. Ah Ling ini juga sangat pandai. Ah Ling, kalau begitu istirahatlah dengan baik dan jangan terlalu memikirkannya. Omong-omong, untuk memberitahumu satu hal, tirai itu bisa ditangkap. Ah. Ling tertegun, dan dalam hatinya, dia berkata, bukankah tirai Neng baik-baik saja di bawahku, dia pasti berbohong padaku. Apa yang kamu lakukan padanya? Ray sibuk bertanya dengan marah, karena akting adalah ide yang bagus, mari kita semua bertindak bersama. Oh, Ling, gordennya bisa mati. Mustahil. Ah Ling, mulai sekarang, kamu akan merasa nyaman dengan Baiki, dalam setengah bulan, Baiki akan datang untuk menikahimu. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, kamu lebih banyak istirahat. Tuan Kota berbalik dan pergi. Tirai Neng, wow. Aling berpura-pura kehilangan suaranya dan menangis. Ketika Tuan Kota pergi, Aling bangun dengan panik dan Tang Zichen menggali keluar dari air dan menghela napas dalam-dalam. Dia melihat Ling buru-buru berpakaian dan wajahnya merah. Tang Zichen melihat wajah Ah Ling yang memerah dan sedikit bertanya-tanya apakah Ah Ling ini belum pernah berhubungan seks dengan curtain energi sebelumnya. Ah Ling, kamu memiliki tubuh yang bagus. Tang Zichen tersenyum, mencoba berbicara dengan tegas. Oh, kata Ah Ling dengan wajah malu-malu. Itu, kamu baru saja duduk di wajahku. Oh, kamu kenapa? Apa yang kamu inginkan kalau begitu? Arlin, apakah kamu mau? Don Zimmer bertanya dengan nada menyelidik, tapi tentu saja, Don Zimmer mengincar kondom. Nah, Don Zimmer bosan. Aku tidak tahu. Ling menunduk dan berkata, dia sudah berpakaian saat ini. Tang Zichen dapat mengetahui dari kalimatnya bahwa Ling dan tirai Neng tidak pernah terjadi, jika tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Baiklah, Aling, aku harus pergi. Curtainen, apa kamu yakin tidak akan membawaku bersamamu? Teriak Arlin. Ini. Tang Zichen sedikit pusing. Tirai Neng, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Ling, aku benar-benar tidak bisa membawamu bersamaku. Kenapa? Apakah karena aku tidak akan memberikannya padamu? Kalau begitu kamu bisa datang dengan segala cara. Mengatakan itu, Ling yang menangis melepas pakaiannya dan tiba-tiba telanjang lagi, dan dia baru saja mengenakan pakaian hijau kemeja untuk saat ini.
Ling, cepat pakai bajumu. Mata Tang Zichen mau tak mau memindai tubuh Ling, merasakan tenggorokannya sedikit kering. Apa-apaan, kenapa begitu nyata? Itu hanya kesadaran yang masuk. Anehnya rasanya sama dengan hal yang nyata. Tidak heran terakhir kali Uranus pergi untuk mendapatkan seorang wanita itu benar-benar tidak berbeda dari yang asli. Ling tiba-tiba melompat ke tubuh Tang Zichen dan memegang erat Tang Zichen tanpa melepaskannya. Ling, jangan masuk angin. Tidak, jika kamu tidak membawaku pergi, aku tidak akan memakainya. Tirai bisa, aku akan memberimu segalanya. Tolong jangan tinggalkan aku. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam, merasakan panas yang datang dari tubuh Ling, sedikit di luar kendali. Brengsek, apakah aku menginginkannya? Sudah begini, haruskah aku tetap menjadi orang yang baik atau orang yang tidak sopan untuk sementara waktu? Bahkan jika ini menipuku, itu seharusnya hanya kecurangan mental. Aku tidak curang secara fisik sama sekali. Ho. Tang Zichen terengah-engah. Setelah berjuang selama beberapa menit, Tang Zichen akhirnya kehilangan kendali dan tiba-tiba menghentikan Ling di pinggang. 2 jam kemudian, Tang Zichen berpakaian dan berkata, Ling, diam saja di rumah untuk saat ini, aku akan mengunjungimu sesegera mungkin, dan ketika bendera putih itu datang, aku akan datang ke pintumu lagi dan mengalahkan bendera putih. Kamu tidak bisa mengalahkan bendera putih. Itu belum tentu benar, baiklah, aku akan pergi dulu. Ling memandang Tang Zichen dengan enggan, tapi sayangnya, Tang Zichen begitu mengabaikannya dan melompat turun dari jendela dan keluar. Untuk apa kau melompat ke belakang? Baru pada saat itulah Ling menyadari bahwa Tang Zichen telah masuk melalui saluran air di atas tanah. Tang Zichen membawa mayat Meng Ying keluar dari kanal di atas tanah dan kemudian keluar di jalan beberapa kilometer jauhnya dari kediaman tuan kota, meninggalkan mayat Meng Ying di jalan sementara Tang Zichen sendiri menghilang jauh. Tang Zichen berjalan menyusuri jalan dan menghela nafas. Aku bahkan tidak menahan diri, aku masih berhubungan seks dengan putri penguasa kota, meskipun itu hanya kesadaran, tapi itu sangat nyata, itu masih membuatku merasa seperti mengkhianati mereka, sayangnya. Itu hanya mimpi, semuanya di sini, anggap saja itu sebagai mimpi. Dalam setengah bulan, saya akan mengalahkan bendera putih, saya harus kemudian, mulai sekarang, saya akan terus memperkuat diri. Mari kita kembali ke kuil Daois dulu untuk melihat Xiang'er dan Mei Qian. Tang Zichen kembali ke kuil Tao. Baik Liu Xiangyun dan Su Mei Qian masih mengamati pikiran mereka, Tang Zichen melihat betapa seriusnya mereka, jadi dia tidak mengganggu mereka. Tang Zichen meninggalkan kuil Daois lagi dan bersiap untuk pergi mencari seseorang untuk bertarung, yang terlihat memiliki kekuatan yang sama, jadi dia dengan sengaja memprovokasi dia. Saat Tang Zichen berjalan menyusuri jalan, dia melihat seorang pria di depannya yang cukup kuat. Tang Zichen meledak dengan seteguk air liur. Pah! Ludah itu meludahi leher pria kuat itu. Siapa? Pria kuat itu sangat marah, tidak tahu siapa yang begitu kasar. Tang Zichen tersenyum, ini kakekmu aku. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu meludahiku? Tang Zichen berkata, aku tidak senang denganmu, jadi apa yang berani kamu lakukan, datang dan pukul aku. Pihak lain menjadi marah dan menyerang Tang Zichen. Boom! Tinju pihak lain begitu kuat sehingga hampir terasa seperti akan menghancurkan udara, dan Tang Zichen merasakan gelombang panas menghantamnya. Tang Zichen menghadapinya dengan pedang. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen tidak bisa menjatuhkannya, sebaliknya dia terus-menerus mundur. Hahaha, bagus, begitulah. Tang Zichen tertawa, Tang Zichen suka bertarung dengan yang kuat, tetapi tentu saja, tidak boleh terlalu kuat, atau dia akan terbunuh. 10 menit kemudian, Tang Zichen dikalahkan oleh pihak lain. Orang ini, setidaknya di tingkat dalam itu normal bagi Tang Zichen untuk dikalahkan. Aku akan membunuhmu. Orang itu ingin membunuh Tang Zichen, tetapi Tang Zichen segera melarikan diri dengan duel roda hantu. Mau kabur? Tidak mungkin. Pria itu mengejarnya, tapi sayangnya tidak mengejarnya. Fiuh! Tang Zichen, yang berhasil melarikan diri, terengah-engah. Tang Zichen beristirahat selama 2 jam dan kembali ke jalan. Tang Zichen berjalan di sekitar jalan dan menemukan target lain. Target ini memiliki kekuatan yang sama dengan ahli tinju tadi, dia juga harus menjadi pemula internal, namun, dia adalah seorang wanita. Hei kamu, apa yang kamu bicarakan, berlutut dan bernyanyi penaklukan apa? Tidak bisa menyanyi. Kalau begitu kamu ingin mati. Tang Zichen menunjuk hidung wanita kuat itu. Wanita kuat itu bertanya, adik laki-laki ini, apakah kamu berbicara denganku?
Tidak berbicara denganmu, apakah itu berbicara dengan hantu? Adik kecil ini, saya baru di tanah Anda, saya tidak akrab dengan tanah Anda, jadi mengapa menggertak orang lain? Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Kata wanita itu. Tang Zichen terlalu malu untuk terus memprovokasi dia ketika dia melihat betapa sopannya dia. Baiklah, tidak apa-apa, hanya bercanda denganmu, ini adalah cara kota terlupakan kami untuk menyambut orang luar. Oh, terima kasih. Wanita kuat itu pergi. Tang Zichen menghela nafas dan terus melihat melewati target lainnya. Seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu tercetak di mata Tang Zichen. Tang Zichen naik untuk memprovokasi dia lagi. Tang Zichen sengaja menabraknya saat dia melewatinya, sementara pada saat yang sama Tang Zichen dengan sengaja menjatuhkannya dengan tenang. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa dan menatap Tang Zichen dengan mata setengah tertutup. Tang Zichen berkata dengan nada arogan, "Hei Pak Tua, beraninya kamu menghalangi jalan kakekmu. Aku tidak percaya kakek membunuhmu. Adik kecil, kamu gila. Gila kamu saudari, kamu tua abadi, hidup di dunia benar-benar membuang-buang udara dan makanan, kenapa kamu tidak mati, aku pooh." Tang Zichen meludahkan seteguk air lagi. Orang tua itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi ketika ludah itu diludahkan di depannya itu dihancurkan oleh penghalang yang tidak terlihat. Aku pergi, ki abstruse bawaan. Tang Zichen terkejut ketika dia melihat adegan ini, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia menerapkan duel roda hantu untuk melarikan diri. Tang Zichen meraung di dalam, "Nima, apa gunanya berpura-pura dan menyembunyikan kerajaan?" Tang Zichen sangat marah, memprovokasi seorang lelaki tua yang sebenarnya adalah ahli bawaan dari alam tersembunyi. Salah satu manifestasi paling jelas dari seorang ahli bawaan adalah energi muskil bawaan. Memiliki ki abstruse bawaan, tidak ada seorang pun di bawah bawaan yang bisa menyentuhnya. Bahkan bola meriam tidak akan mampu mematahkan ki abstruse bawaan mereka, itulah sebabnya, dengan begitu banyak perbedaan antara bawaan dan Hautian, tidak peduli seberapa kuat kesempurnaan agung Hautian itu sama sekali tidak cocok untuk bawaan. Tentu saja, master bawaan tidak begitu mudah untuk dicapai, dan keluarga besar itu hanya beberapa master bawaan. Tang Zichen benar-benar berpikiran terbuka dan terus-menerus menggunakan Ghost Well Duel. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan benar-benar menendang pelat besi kali ini. Setelah Tang Zichen melakukan duel roda hantu beberapa kali, hanya ada sedikit energi internal yang tersisa di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi lelah, tetapi dia berhasil melarikan diri dari dua jalan. Tang Zichen berhenti dengan napas terengah-engah. "Apakah kamu sudah cukup berlari?" Pada saat itu, suara lelaki tua itu datang dari belakang Tang Zichen dan benar-benar menempel pada Tang Zichen. Tang Zichen segera menarik kakinya lagi dan berlari. "Tuhan tolong aku belum ingin mati secepat ini, aku masih ingin melanjutkan pelatihanku dan menerobos ke Hautian. Dalam setengah bulan, aku masih harus pergi dan mengalahkan tunangan putri tuan kota, bendera putih." Tang Zichen memohon dengan surga di dalam hatinya, dan saat ini dia membiru dengan penyesalan. Kekuatan internal Tang Zichen habis, semuanya dihabiskan untuk melarikan diri, dan dia sudah melarikan diri ribuan meter secepat yang dia bisa. Orang tua itu seharusnya tidak begitu sesat hingga masih mengejarnya setelah sekian lama. Tidak ada kekuatan yang tersisa. Teruslah berlari. Tepat pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar lagi di belakangnya. Ketika Tang Zichen berbalik, lelaki tua itu tersenyum padanya dan senyumnya membuat Tang Zichen terlihat menyeramkan. Hanya ada dua kata di benak Tang Zichen, "Ini sudah berakhir, saatnya untuk mengakhiri petualangan." "Senior, apakah kamu akan membunuhku?" Tang Zichen tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti berlari. Jika dia ingin mengakhiri petualangan maka biarlah, itu bukan kematian, jika tidak Tang Zichen tidak akan bisa begitu tenang. "Nak, kamu akan mati, tapi kamu masih sangat tenang." Pria tua itu berkata dengan tatapan tajam ke arah Tang Zichen. "Senior, kamu akan membunuhku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu," kata lelaki tua itu. Tang Zichen berkata, "Aku belum ingin mati, apakah alasan ini cukup? Jika kamu belum ingin mati, mengapa kamu mencari kematian? Bagaimana saya tahu tentang alam tersembunyi Anda? Saya memprovokasi Anda, tapi saya hanya ingin bertengkar dengan Anda untuk meningkatkan pengalaman tempur saya sendiri. Baiklah, mari kita lakukan."
Orang tua itu tertawa gelap dan tiba-tiba meraih telapak tangannya di atas kepala Tang Zichen. Energi muskil bawaan yang kuat menyelimuti Tang Zichen. Setelah beberapa detik, lelaki tua itu melepaskan Tang Zichen dan berkata, "Nak, kamu memiliki tubuh yang bagus. Aku khawatir menemukan tubuh yang cocok untuk melakukan transfer jiwa untuk muridku, karena kamu kebetulan bertemu denganku secara kebetulan. Itu sepertinya ini adalah takdir, ini diatur oleh surga. Saya yakin murid saya akan menyukai Anda. Murid saya dulu sangat jelek, tidak ada wanita yang selalu menyukainya. Kali ini, bagi tuan saya untuk menemukan dia yang tampan itu benar-benar sempurna. Ini pasti takdir surga. Aku akan pergi." Tang Zichen tidak berpikir bahwa lelaki tua ini tidak ingin membunuhnya. Tidak, itu juga sama dengan membunuhnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah itu cukup jelas? Aku mencari tubuh yang bagus untuk muridku untuk melakukan perpindahan jiwa. Metode perpindahan jiwa yang hebat. Metode perpindahan jiwa yang telah lama hilang." Tang Zichen terkejut di dunia Tang Zichen, hukum besar pergeseran jiwa legendaris dan tidak ada yang tahu apakah itu bukan apa-apa. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar tentang hukum besar pergeseran jiwa di dunia batu memori kuno ini. Orang tua itu mendengus, "Apa maksudmu? Itu sudah lama hilang. Itu dibuat oleh orang tua itu sendiri, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu hilang? Kamu yang membuatnya." Astaga! Tang Zichen sedikit terkejut, hukum besar pergeseran jiwa hanya muncul sejak orang ini, dan pasti ada lebih dari satu versi hukum besar pergeseran jiwa. "Hentikan omong kosong, ikuti aku." Tang Zichen diangkat dan dengan cepat terbang. Tang Zichen sedikit khawatir, jika itu membunuhnya, maka Tang Zichen tidak takut. Skenario terburuk adalah keluar dari kota terlupakan untuk pelatihan. Tetapi jika itu adalah teknik pemindahan jiwa, tidak ada yang tahu apakah kesadarannya benar-benar akan bergeser. Tidak, jelas tidak mungkin. Ini adalah dunia yang tercatat dari batu memori. Ini bukan kehampaan, hanya saya di sini untuk memperoleh sesuatu, dan tidak ada alasan bagi saya untuk memperoleh kehampaan di sini. Tang Zichen dibawa oleh lelaki tua itu ke sebuah rumah terpencil, sebuah rumah yang seram dan menakutkan. Bang! Tang Zichen dilemparkan oleh lelaki tua itu dan dilemparkan ke aula yang tidak memiliki dekorasi dan dibuat agar terlihat seperti kuil, yang mengerikan. Di sebelah aula ini, ada meja dengan sesuatu seperti botol kaca yang diisi dengan cairan keruh dan ada sesuatu yang berendam di dalamnya. Ah, kepala manusia. Tang Zichen tiba-tiba terkejut, benda di dalam botol ini adalah kepala manusia. Pria tua itu membentak dengan keras, "Ada apa ini?" "Itu kepala manusia di sana," kata Tang Zichen. "Dia muridku." "Ah, muridmu." Tang Zichen tiba-tiba mengerti, tidak heran lelaki tua itu mencari tubuh untuk saudara magangnya. Tubuh, melakukan metode perpindahan jiwa yang hebat, ternyata muridnya tidak memiliki tubuh sama sekali. "Jangan bergerak." Pria tua itu berteriak, lalu jarinya dengan cepat mengklik tubuh Tang Zichen. Pah! Tubuh Tang Zichen tidak bisa bergerak saat dia menunjuk ke sana. Namun, Tang Zichen mendengus ke dalam dengan jijik, "Menggunakan titik menunjuk pada saya. Apakah Anda bercanda? Menunjuk tidak lebih dari menghentikan beberapa titik akupuntur tubuh saya dari berfungsi, menyebabkan tubuh saya tidak dapat bergerak. Tapi saya seorang penyembuh kelas 10, titik akupuntur apa yang bisa menunjukkan padaku?" Tang Zichen langsung membebaskan dirinya dari titik akupunturnya. Yah! Pria tua itu terkejut ketika dia melihat bahwa Tang Zichen telah membuka kunci titik akupunturnya sendiri. "Bagaimana Anda membatalkan titik akupuntur? Aku akan memberitahumu jika kamu melepaskanku." Bermimpilah. Orang tua itu tampaknya tidak tertarik, tapi ya, menunjuk titik akupuntur bukanlah teknik yang mendalam, hanya orang yang lebih kuat yang menunjuk titik akupuntur pada orang yang lebih lemah yang akan efektif. Orang yang lebih lemah menunjuk pada yang lebih kuat orang, dan orang yang lebih kuat dengan mudah bergegas melalui titik akupuntur, teknik yang sangat sial. Orang tua itu memegang botol dengan kepala manusia di atas, lalu meraih dengan tangannya dan menjambak rambut kepala manusia di dalam botol. Wow, sial! Tang Zichen ingin muntah ketika dia melihatnya, dan wajah kepala yang dicabut itu berwarna kuning dengan cairan keruh, dan matanya menatapnya. Mencoba menakut-nakuti orang sampai mati. Pria tua itu meletakkan kepalanya di atas meja. Kemudian dia menoleh ke Tang Zichen dan berkata, "Nak, jika ada kata-kata terakhir, katakan dengan cepat, atau kamu tidak akan punya kesempatan." Tubuh Tang Zichen bergetar. Pada saat ini Tang Zichen agak robek di dalam. Apakah lebih baik dia bunuh diri sekarang, atau tidak?
Jika dia tidak bunuh diri, bagaimana jika dia melakukan mantra pemindah jiwa dan benar-benar merusak jiwa Tang Zichen? Namun, dengan gigitan terakhir, Tang Zichen masih tidak percaya bahwa sosok halus di dalam batu memori dapat membahayakan satu-satunya kesadaran sejatinya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pria tua itu bertanya. Don Zichen berkata, tunggu, kata-kata terakhirku adalah aku ingin buang air. Buang-buang waktu. Pria tua itu menggerutu, tangannya sekarang berada di atas kepala Tang Zichen, dan tangannya yang lain berada di atas kepala pria itu. Hukum besar pergeseran jiwa. Orang tua itu melepaskan seluruh tubuhnya untuk melakukan hukum besar pergeseran jiwa. Tang Zichen merasakan seluruh tubuhnya gemetar, bagian atas kepalanya berasap dan juga kepala orang itu juga merokok. Kemudian, tubuh Tang Zichen dengan cepat berputar di sekitar lelaki tua itu, lebih cepat dan lebih cepat, selalu lebih cepat dan lebih cepat, secepat mesin. Tang Zichen sudah pusing, sangat cepat, sepertinya menghasilkan gaya sentrifugal atau semacamnya. Tang Zichen merasakan sesuatu di tubuhnya meninggalkan kepala, sementara pada saat yang sama, sesuatu yang lain masuk ke kepala. Tidak lama kemudian, tubuh Tang Zichen berhenti berputar. Orang tua itu tertawa dan berkata, sukses, layak untuk persiapan yang matang selama bertahun-tahun oleh suami saya, hahaha. Ketika Tang Zichen mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia bingung, berhasil. Saya masih di tubuh tirai Noh, mengapa dia mengatakan itu berhasil? Ya, meskipun Tang Zichen merasakan kecepatan putaran yang ekstrim, kesadaran Tang Zichen masih ada di tubuh energi tirai setelah rotasi. Oleh karena itu, Tang Zichen merasa bingung dengan kata-kata sukses lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang kepala orang itu dan berkata, nak, sekarang jiwamu telah dipindahkan ke kepala orang yang diselamatkan muridku dan dipindahkan ke tubuhmu, hahaha. Tang Zichen segera merasakannya, dan benar saja, ada jiwa yang baru muncul di otak Curtain Energi, selain kesadarannya, tetapi itu adalah jiwa yang mati. Aku pergi, jadi begitulah adanya. Tang Zichen mengerti bahwa dia tidak dapat mentransfer jiwa Tang Zichen, jiwa yang telah dipindahkan oleh lelaki tua itu adalah jiwa mati kanon tirai asli, ditukar dengan jiwa magang lelaki tua itu. Namun, kesadaran Tang Zichen masih berada di dalam tubuh energi tirai. Orang tua itu melihat ke arah Tang Zichen dan berteriak, magang, bisakah kamu mendengarku? Magang. Tang Zichen tertawa dalam hatinya, magang kamu bajingan. Namun, Tang Zichen tidak keberatan menyamar sebagai muridnya dan mempermainkannya. Tang Zichen berkata, kamu, siapa kamu? Aku, dan siapa aku? Ketika lelaki tua itu melihat Tang Zichen berbicara, dia santai dan tertawa. Haha, itu benar-benar sukses. Pertama kali saya melakukan metode pergeseran roh, saya tidak berharap itu berhasil. Siapa kamu? Tanya Don Zichen. Aku adalah tuanmu. Lalu, siapa aku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Tang Zichen dengan sengaja berkata, sungguh pit stop. Tang Zichen sekarang akan berpose sebagai muridnya dan kemudian melihat apakah dia bisa menipu sesuatu yang berguna dari orang tua ini, misalnya, jika ada teknik yang kuat atau sesuatu. Orang tua ini, sekilas bukanlah orang biasa, bahkan mampu menciptakan metode perpindahan jiwa yang hebat benar-benar luar biasa. Mungkin, dia jauh dari ahli bawaan, bagaimanapun, Tang Zichen benar-benar tidak dapat menebak tetapi hanya menduga bahwa dia adalah ahli bawaan berdasarkan energi muskil bawaannya. Bagaimana jika dia lebih dari itu? Orang tua itu berkata, aku adalah tuanmu, kamu secara alami adalah muridku. Murid kamu dilukai oleh musuhku dan hampir mati, tetapi untungnya, tuanku memiliki cairan mayat dan merendam kepalamu di dalamnya untuk menjaga jiwamu. Menunggu untuk masa depan setelah aku menciptakan metode penghapusan jiwa untuk menghidupkanmu kembali. Murid, tahukah kamu bahwa penantian ini adalah 80 tahun? Apa? 80 tahun? Maksudmu memberitahuku bahwa kepalaku telah terendam dalam cairan tubuh selama 80 tahun? Ya, aku menyalahkan tuanku karena bodoh, tidak mampu menciptakan teknik pergeseran jiwa tepat waktu, butuh 80 tahun untuk menjadi besar, aku malu padamu ah. Tang Zichen terkejut, muridnya telah mati selama 80 tahun dan kepalanya telah direndam selama 80 tahun, tetapi perasaan orang tua ini terhadap muridnya benar-benar agak menyentuh. Tuan, apa itu cairan mayat? Cairan mayat adalah cairan kental yang keluar dari mayat yang membusuk. Aku akan pergi. Tang Zichen hampir muntah, merasa bahwa toples besar cairan keruh adalah semua cairan yang mengalir keluar setelah mayat itu membusuk sangat menjijikkan.
Murid kamu sudah mati selama 80 tahun, kehilangan ingatan itu normal, aku akan perlahan membantumu mendapatkan ingatanmu kembali, dan bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Tapi itu tidak masalah, aku akan selalu ada di sana untukmu, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Kamu dapat mulai berkultivasi lagi sekarang, dan aku akan mengajarimu teknikku yang paling kuat, kamu akan menjadi sangat kuat. Tang Zichen sibuk bertanya, Tuan, teknik apa yang paling kuat? Ceritakan padaku tentang itu. Tang Zichen bersemangat, ini yang dia tunggu-tunggu, kalau tidak siapa lagi yang akan menyamar sebagai muridnya. Hehe, aku akan mengajarimu teknik kekuatan mengisapku. Metode kekuatan mengisap yang hebat. Tang Zichen ngeri, di dunia Tang Zichen itu, dia juga mendengar bahwa di zaman kuno ada disiplin yang telah lama hilang. Teknik yang begitu panjang sampai saya tidak tahu berapa lama, disebut gong penghisap Dava, bisa menyedot kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Gong Dava penghisap ini sangat sombong, begitu dia mendapatkan kekuatannya, siapapun dia masuk kontak dengan mereka akan membuat kekuatan mereka tersedot keluar dari mereka, dan jika mereka tidak bisa menyingkirkannya tepat waktu, mereka akan tersedot ke dalam mayat kering. Aku akan pergi. Tang Zichen tercengang saat ini, metode penghisap kekuatan legendaris yang telah hilang selama N miliar tahun sebenarnya telah muncul di sini. Tampaknya kota Oblivion ini benar-benar menyembunyikan banyak harta rahasia yang tak terduga, tergantung pada siapa yang cukup beruntung untuk menemukannya. Kali ini, jika bukan karena tubuh energi tirai yang dikendalikan oleh Tang Zichen yang dilihat oleh orang tua ini dan ditangkap untuk menggerakkan jiwanya, maka metode hebat kekuatan menghisap ini tidak akan terungkap. Tuan, cepat ajari saya metode hebat kekuatan mengisap, kata Tang Zichen. Orang tua itu tersenyum, jangan khawatir, guru akan mengajari Anda harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan tubuh sekarang, lagi pula, jiwa Anda baru saja memindahkan jiwa Anda ke tubuh ini. Tang Zichen benar-benar ingin mengutuk membiasakan saudara perempuanmu cepat mengajarkannya. Awalnya, metode daya isap ini adalah metode yang dicita-citakan oleh orang-orang di jalan iblis, namun, Tang Zichen tidak peduli dengan kebenaran jalan iblis sekarang, jadi dia mempelajarinya terlebih dahulu. Maka, Tang Zichen berpose sebagai murid lelaki tua itu. Orang tua itu memberitahu Tang Zichen banyak hal tentang masa lalu, tetapi Tang Zichen mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun, dan lelaki tua itu tidak ragu. Lagi pula, setelah 80 tahun berendam dalam cairan mayat, hilang ingatan, sangat normal. Tidak masalah, selama kamu masih hidup itu lebih baik dari apapun. Tuan, bagaimana saya akan mulai berlatih seni bela diri? Kapan Anda akan mengajari saya teknik mengisap? Saya ingin mempelajarinya dan pergi keluar dan mencoba menyedot beberapa orang, kata Tang Zichen. Teknik kekuatan mengisap tidak semudah yang kamu pikirkan. Itulah lebih banyak alasan untuk mulai mempelajarinya segera, waktuku terbatas, kata Tang Zichen dengan cemas. Kenapa kamu bilang waktu terbatas? Oh, maksudku, aku ingin keluar dan menyedot beberapa orang segera untuk melihat efeknya, jadi aku punya waktu terbatas. Magang, jika kamu bertemu orang kuat yang kekuatannya jauh melebihi kamu, kamu sebaiknya tidak mengisap. Jika kamu secara tidak sengaja mempertaruhkan nyawamu, pihak lain akan menyerangmu jika mereka terlalu kuat. Bukankah itu akan sedikit berguna? Kupikir aku bisa membunuh semua orang kuat dalam hitungan detik. Apa itu bibit? Oh, itu tidak banyak gunanya, mungkin aku baru bangun tidur, mulutku agak kusut dan aku mengalami gangguan bicara. Oh, betapa tidak bergunanya, setidaknya kamu memiliki satu lagi cara untuk menentang orang lain, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkanmu. Saya pikir saya bisa menyedot pria kuat manapun hingga kering ketika saya mempelajari metode mengisap yang hebat. Jika orang lain membiarkanmu mengisap dan tidak melawan itu wajar. Tapi, magang, tidak ada hal yang baik di dunia ini, orang tidak bodoh membiarkanmu mengisap. Apalagi, teknik apapun di dunia ini hanya bisa menjamin bahwa Anda cenderung dikalahkan oleh lawan dengan level yang sama. Orang yang lebih kuat di alam yang lebih tinggi pasti akan lebih kuat daripada orang yang lebih rendah. Jika Anda tidak sebagus orang lain, tidak mudah menggunakan kekuatan mengisap teknik pada orang lain. Tang Zichen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Metode kekuatan mengisap yang hebat, kamu menyedot kekuatan orang lain, kamu dapat mengkonsumsi kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatanmu sendiri pada saat yang sama, apalagi yang lebih kuat dari metode hebat kekuatan mengisap ini. Kalau begitu ajari aku dengan cepat. Belum terlambat bagimu untuk membiasakan diri dengan tubuhmu, dan kemudian kamu bisa mulai berlatih setelah kamu terampil mengendalikannya.
Aku sudah terbiasa dengan tubuhku, kata Tang Zichen. Kamu baru saja memindahkan jiwamu ke tubuh ini, jadi bagaimana kamu bisa membiasakan diri dengan tubuh begitu cepat? Saya benar-benar akrab dengan tubuh ini, Tuan. Ayolah, saya akan mulai berlatih seni bela diri. Pria tua itu menatap Tang Zichen dengan tatapan yang dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hati Tang Zichen berdegup kencang, mungkinkah lelaki tua ini telah melihatnya, kan? Itu akan menjadi akhir. Tang Zichen tidak hanya tidak dapat mempelajari teknik kekuatan mengisap, dia juga akan binasa sebagai hasilnya. Tuan, ada apa denganmu? Baiklah, baiklah, maka tidak perlu terburu-buru untuk berlatih seni bela diri, kata Tang Zichen. Orang tua itu tiba-tiba berkata, tidak, saya tiba-tiba ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Ada apa? Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku bahkan tidak bisa melakukannya lagi. Dengan kekuatanmu tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di kota Oblivion ini, kan? Tang Zichen memandang yang lama pria dalam kebingungan. Tidak, aku tidak bisa melakukannya, Magang, aku bukan yang terkuat di kota terlupakan, dan ada orang yang lebih kuat dariku. Ah, siapa itu? Itu Bian Mingyu. Oh, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Apakah setelah membantumu melakukan itu, kamu bisa mulai mengajariku teknik kekuatan mengisap? Tanya Tang Zichen. Tentu saja, masalah ini adalah kebencian dalam hidupku. Sayangnya, aku tidak bisa mengalahkan usaha bersama Bian Mingyu. Pria tua itu memasang ekspresi marah di wajahnya. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Ketika saya masih muda, saya mengejar seorang gadis pada saat yang sama dengan Bian Mingyu, dan nama gadis itu adalah Mo Qingqing, dan pada saat itu, Bian Mingyu lebih tampan dan lebih berbakat dari saya. Namun, Mo Qingqing masih menyukainya, saya lebih dan dia siap untuk menikah dengan saya. Tetapi pada malam pernikahan, saya menyadari bahwa Jalang ini bergabung dengan Bian Mingyu untuk menipu saya. Tujuannya adalah pedang pusaka keluarga saya, dan malam itu, saya minum banyak anggur, dan ketika aku bangun, pedang pusaka keluargaku hilang. Juga, darah hidupku juga terputus. Tang Zichen membuka mulutnya lebar-lebar, jadi lelaki tua itu tidak memiliki darah kehidupan. Tang Zichen benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya tidak memiliki darah kehidupan. Tuan, tapi aku melihatmu, kamu masih memiliki dagu dan janggut, kamu tidak terlihat seperti Kasim. Pria tua itu melotot, siapa yang memberitahumu bahwa aku seorang Kasim, darah hidupku terputus. Tang Zichen tidak percaya, dalam hal ini, kehidupan lelaki tua itu lebih menyedihkan daripada seorang Kasim, karena dia jelas masih memiliki keinginan manusia, tetapi dia tidak memiliki wadah manusia, ini hanyalah pegangan hidup. Kasim setidaknya tidak memiliki keinginan lagi. Tuan, jika sudah terputus, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Ambil cara jemput, tidak mungkin, tidak bisa. Tang Zichen tidak mengajukan pertanyaan lagi, di era ini, pasti tidak ada profesi seperti tabib, dan kurasa aspek medisnya sangat biasa-biasa saja sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil darah kehidupan. Murid, sekarang Anda memiliki tubuh dan sangat tampan, saya pikir Anda dapat mengambil napas jahat untuk saya, dan setelah napas jahat ini, hati saya akan sedikit lebih damai, maka saya akan mulai mengajari Anda teknik mengisap. Saya dengan hormat mengikuti pengaturan guru. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Aku ingin kau merayunya dan kemudian mencampakkannya dengan buruk. Tang Zichen berkeringat dingin dan berkata, apakah kamu bercanda? Merayu pria yang memotong hidupmu. Dia seorang wanita tua, aku takut. Tidak, aku tidak membicarakannya, aku sedang membicarakan cucunya. Pelacur ini, saat itu tidak hanya diganggu. Menipu perasaanku, mencuri pedangku, mencurinya sama buruknya dengan mencurinya, tetapi juga memotong akar hidupku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Sayangnya, aku bukan tandingan pasangan sendirian. Sekarang aku mau Anda untuk merayu cucu dari pasangan pelacur itu, kemudian merusaknya dan menginjak-injaknya dan akhirnya memotong payudaranya dan kemudian meninggalkannya, sehingga mereka juga bisa merasakannya. Pria tua itu berkata dengan keras. Tang Zichen berkeringat dingin. Dia di sini untuk mempelajari hukum besar kekuatan mengisap, bukan untuk membantunya membalas dendam. Murid, kamu sangat tampan, kamu pasti bisa melakukannya, aku mengandalkanmu untuk membalas dendam, hanya kamu yang bisa mengembalikan apa yang mereka lakukan padaku saat itu kepada cucu perempuan mereka dan biarkan mereka mengalami rasa sakit ini. Tuan, tapi ini dendam dari generasi terakhirmu, bisakah aku terlibat? Pria tua itu tersenyum, apakah kamu tidak ingin mempelajari teknik kekuatan mengisap?
Ah, kupikir kamu bilang kamu akan mengajariku ketika aku secara fisik akrab dengannya. Tang Zichen sedikit bingung mengapa dia tiba-tiba menanyakan ini padanya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menekan satu telapak tangan di atas kepala Tang Zichen, dan ki muskil bawaan menyelimuti Tang Zichen. Apa yang kamu lakukan? Aku muridmu. Nak, berhenti berakting. Pada saat itu, lelaki tua itu menyingkirkan Tang Zichen. Apa maksudmu akting? Aku tidak bisa berakting. Jika kamu berpura-pura lagi, jangan salahkan aku karena benar-benar membunuhmu. Wajah lelaki tua itu dingin. Tang Zichen tiba-tiba menyadari bahwa identitasnya telah diketahui. Kapan kamu menyadarinya? Tanya Don Zichen. Apa tidak ada penolakan lagi? Kamu sudah tahu semuanya, apa yang aku tolak? Nak, kamu ingin mempelajari teknik kekuatan mengisapku. Sayangnya, kamu terlalu terburu-buru, jadi aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang penipu. Kamulah yang pertama kali menganggapku sebagai muridmu, jadi sekarang setelah kamu melihatnya, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Lelaki tua itu menghela nafas dengan sedih, sepertinya metode perpindahan jiwaku yang hebat belum berhasil sama sekali, malang aku telah membunuh muridku. Pada saat ini, kepala sudah membusuk karena bebas dari perendaman cairan mayat. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Tang Zichen segera ingin pergi. Berhenti. Apalagi yang harus kamu lakukan? Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Siapa namamu? Energi tirai. Tirai Neng, apa yang baru saja saya katakan adalah apa yang saya katakan. Anda memenuhi keinginan saya untuk membalas dendam dan saya mengajari Anda teknik kekuatan mengisap. Jadi, kamu mengenalku sebelum kamu mengatakan ini. Ya, saya akan bermain aman dan meminta Anda untuk membantu Tuan mencapai sesuatu, tetapi Anda menolak saya. Tang Zichen berkata, saya membantu Anda mencapai keinginan ini, dan Anda benar-benar bersedia mengajari saya teknik kekuatan mengisap. Tentu saja. Bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong? Orang tua itu tidak memiliki keluarga di dunia ini lagi, satu-satunya anggota keluarga, murid saya, belum berhasil menggerakkan jiwanya, menyelesaikan keinginan saya untuk membalas dendam adalah semua yang saya miliki, jika Anda dapat membantu saya menyelesaikannya, jadi bagaimana jika saya mengajarimu teknik kekuatan mengisap bagaimanapun, muridku tidak bisa kembali lagi, teknik kekuatan mengisapku tidak bisa dibiarkan tanpa penerus karena itu. Tang Zichen merasa seperti orang tua itu mengatakan yang sebenarnya, karena dia terdengar agak sedih, atau mungkin muridnya sedang tertekan karena dia tidak berhasil menggerakkan jiwanya. Oke, aku percaya padamu, apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Orang tua itu berkata, kamu harus mengenal cucu perempuan Mo Qingqing dan Bian Mingyu, namanya Bian Phoenix, dan membuatnya jatuh cinta padamu dan mencintaimu sampai mati, setidaknya sejauh obsesi emosional awalku dengan Mo Qingqing. Lalu, ketika waktunya hampir tepat, kamu akan merayunya untuk mencuri pedang kinceng kakeknya sebelum meninggalkannya dan memotong payudaranya. Tang Zichen berkata dalam hatinya, itu terlalu kejam. Namun, Tang Zichen layak melakukannya untuk hukum kekuatan mengisap dan meskipun kejam, semuanya di sini hanyalah mimpi. Oke, kesepakatan. Kalau begitu silakan, aku akan memberimu 1 hari, setelah 1 hari, kemajuanmu harus mencapai tingkat mengenalnya. Beri aku alamatnya. Orang tua itu memberi Tang Zichen sebuah alamat dan berkata, kamu harus berhati-hati sendiri. Bian Mingyu dan Mo Qingqing adalah orang-orang yang sangat kuat yang tinggal di pengasingan di kota Oblivion. Jika kamu tidak hati-hati dan berhati-hati, kamu akan menjadi orangnya. Mati ketika saatnya tiba. Ketika Anda pergi untuk mengenal Bian Phoenix, Anda harus menguji kebijaksanaan dan tidak merampok dengan paksa. Kekuatan Bian Phoenix ini tidak bisa diremehkan. Saya khawatir itu tidak lebih lemah dari Anda. Dipahami. Tang Zichen menghela nafas dan terbang, lelaki tua itu benar-benar membiarkan Tang Zichen pergi. Namun, begitu Tang Zichen pergi, lelaki tua itu diam-diam melacaknya, tentu saja dia akan mengikuti Tang Zichen sepanjang waktu untuk melihat apakah Tang Zichen benar-benar akan membantunya dengan rencana balas dendamnya, jika itu bohong, maka benar-benar mencubit Tang Zichen sampai mati. Tang Zichen langsung pergi ke tujuannya untuk mengenal orang bernama Bian Phoenix itu. Halo, apakah rumah Bian Mingyu ada di sini? Ketika Tang Zichen tiba, dia bertanya kepada seorang pejalan kaki. Mengapa kamu mencari Tuan Bian? Dia tinggal di depan, tempat tinggal paling mewah itu sekarang adalah rumah Tuan Bian. Kata orang yang lewat. Tuan Bian. Mengapa Anda memanggilnya Tuan Bian?
Oh, dia seorang saudagar kaya, tentu saja bernama Master Bian, dan dia sudah sangat tua sekarang, dan bisnis keluarganya diserahkan kepada putra dan menantunya untuk dikelola, kata Passer Bibi. Tuan Bian memiliki seorang cucu perempuan, bernama Bian Phoenix, apakah Anda tahu itu? Oh, katamu Said Phoenix, melihatnya sekali, itu indah. Oke, terima kasih. Tang Zichen berjalan menuju kediaman Bian. Sepertinya lelaki tua itu benar, Bian Mingyu dan istrinya Mo Qingqing, mereka adalah ahli super, tetapi mereka tidak penting, tidak ada yang tahu mereka ahli super, hanya saja mereka adalah pengusaha kaya. Bagaimana saya bisa mengenal Bian Phoenix dalam satu hari? Selain itu, kita belum tahu seperti apa dia. Itu anak manja, sepertinya Bian Mingyu dan Mo Qingqing benar-benar memanjakan cucu ini, itu sebabnya yang tua pria memintaku untuk bergerak padanya dan melakukan rencana balas dendam. Awalnya bukan urusanku, tapi itu harus dilakukan demi hukum kekuatan mengisap, dan selain itu, Mo Qingqing itu, dia juga pergi, jauh dengan lelaki tua itu ketika dia masih muda, menipu perasaannya, mencuri pedang leluhurnya, dan juga memotong pantatnya. Ini hanyalah karma dan pembalasan mereka sendiri, apa hubungannya denganku? Tang Zichen tiba di luar gerbang utama kediaman Bianfu, yang memang merupakan kediaman yang sangat mengesankan. Setelah berjongkok di luar sebentar, beberapa pelayan yang sedang berbelanja makanan keluar dari gerbang. Tang Zichen mengikuti mereka dan bertanya, di mana Bian Phoenix? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dengan wanita kami? Dia berutang padaku sesuatu yang belum dibayar, dan salah satu dari kalian memberitahuku di mana dia. Nona ada di rumah tentu saja. Tang Zichen sedikit acar, dia pasti tidak bisa pergi ke kediaman Bian. Kapan Bian Phoenix akan keluar? Tanya Don santai. Bagaimana kita tahu? Saya kira, di sore hari, wanita itu biasanya berjalan-jalan di jalan-jalan di sore hari. Bagus. Tang Zichen terus berjongkok. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya, Tang Zichen melihat seorang wanita berpakaian emas keluar, ditemani oleh beberapa gadis kecil. Dia pasti Bian Phoenix. Wanita berbaju bangsawan ini memiliki pandangan yang dingin dan arogan tentang dirinya, seolah-olah melihat orang lain itu mencekam, dan dia merasa kaya dan putih. Tang Zichen mengikutinya. Kemudian setelah agak jauh dari Bianfu, Tang Zichen melihat bahwa Bian Phoenix berhenti di sebuah toko yang menjual alat musik di jalan. Bos, bagaimana Anda menjual ini? Bian Phoenix mengambil seruling dan berkata, Nona Bian, Anda sangat pandai dalam hal itu, ini adalah flute terbaru kami, dibuat menggunakan gading, dan memiliki suara yang sangat bagus. Sungguh, Bian Phoenix tidak tahu apa-apa tentang musik sama sekali dan setengah hati. Berapa harganya? Bian Phoenix bertanya. Bu Bian, suling gading ini lebih mahal karena impor terbaru dan bahannya bagus, jadi harganya 500 emas. Oh. Bian Phoenix tidak ingin sebanyak itu dan memerintahkan pelayan untuk membelinya dan membawanya kembali. Tunggu. Pada saat itu, Tang Zichen melihat peluang dan segera keluar. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk yang sebenarnya, dan kemudian Anda akan melihat bahwa itu bukan masalah. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan Anda, jadi, maaf. Pemilik yang menjual alat musik mendengus orang macam apa kamu, apakah kamu tahu sesuatu tentang musik? Kamu tahu cara mengarang? Apakah kamu tahu cara memainkan seruling? Menyingkirlah dari jalanku, jangan ikut campur cara bisnis saya. Bian Phoenix memandang Tang Zichen, alisnya berkerut, dan berkata ini kamu kaleng tirai. Hati Tang Zichen berdebar, Bian Phoenix benar-benar mengenalnya. Tang Zichen akan bertanya, bagaimana Anda mengenal saya, tetapi jika Anda bertanya seperti ini, Tang Zichen takut dia akan memakainya, jadi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, bos sedang sibuk berkata, Nona Bian, jangan dengarkan omong kosong pria ini jika Anda tidak percaya, saya akan memainkan lagu untuk Anda di tempat Anda mendengarkannya sendiri apakah ini produk yang bagus. Setelah mengatakan itu, bos segera mengambil seruling gading dan memainkannya. Bian Phoenix berkata, kedengarannya bagus-bagus bos, saya percaya Anda, saya akan membelinya. Tang Zichen berkata, Bian Phoenix, suara serulingnya hanya dapat dianggap kelas 3, jadi kelas 3 Anda bahkan mengatakan itu terdengar bagus, sepertinya vulgar itu vulgar. Tirai bisa, siapa yang kamu panggil vulgar? Jika kamu tidak percaya padaku, ikutlah denganku. Kemana? Ikuti saja aku. Tang Zichen terbang ke sungai di mana ada rumpun bambu. Tang Zichen memotong sepotong bambu dan kemudian menggali lubang di dalamnya, dan segera, seorang murid selesai.
Tang Zichen segera memainkan seruling. Suara seruling itu merdu dan penuh gema yang indah. Phoenix mendengarkan dengan terpesona, dan ketika Tang Zichen selesai bermain, dia memandang Tang Zichen dengan sedikit terkejut. Tang Zichen bertanya, sekarang apakah Anda masih berpikir bahwa seruling gadingnya adalah karya seni yang bagus? Jika Anda masih berpikir bahwa seruling gadingnya adalah produk yang bagus, silakan beli, saya tidak akan menghentikan Anda. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, dan setelah beberapa langkah Tang Zichen melemparkan kembali seruling yang dia buat dan berkata, Bian Phoenix, seruling ini untukmu. Bian Phoenix sibuk mengambil seruling dan menatap punggung Tang Zichen, alisnya berkerut. Mengapa kamu memberiku seruling? Tanya Border Phoenix. Ini hanya produksi acak, itu bukan produk yang bagus. Tang Zichen berkata dengan nada penuh berpura-pura menjadi keren, dan bahkan tidak melihat ke belakang. Serulingmu terdengar bagus, kapan kamu akan memainkan seruling lagi? Tanya Border Phoenix. Saya memainkan seruling di sini setiap sore, kata Tang Zichen. Tang Zichen berjalan pergi, dan Bian Phoenix mengambil seruling dan pulang. Saat Tang Zichen berjalan di jalan, lelaki tua itu tiba-tiba muncul. Tirai Neng, sepertinya kamu ahli dalam menjemput gadis, hahaha, aku benar-benar menemukan orang yang tepat untuk menemukanmu. Lelaki tua itu tertawa. Aku akan pergi. Tang Zichen agak robek di dalam. Bian Phoenix adalah kecantikan yang baik dan sedikit kesepian, jika dia benar-benar mendapatkannya, lalu benar-benar melakukan itu padanya. Itu hanya mimpi, Koko, dan Don Zichen tidak tahan. Kamu telah memata-mataiku, kata Tang Zichen dengan ketidakpuasan. Aku takut kamu akan melarikan diri, tetapi kamu benar-benar pergi ke Bian Phoenix sejak awal, yang menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya dan kamu benar-benar mengingatnya, jadi aku bisa berhenti memata-mataimu mulai sekarang. Kata lelaki tua itu. Tang Zichen berkata, saya hanya mencoba mempelajari metode kekuatan menghisap Anda. Jangan khawatir, selama Anda membantu saya memenuhi keinginan saya untuk membalas dendam, saya pasti akan mengajari Anda energi tirai, saya harap Anda tidak mengecewakan orang tua itu. Siapkan metode hebat kekuatan menghisapmu. Orang tua itu berkata, panggil aku awan jahat mulai sekarang, dan juga, masalah ini tidak boleh terungkap sedikit pun, jika tidak bukan hanya kamu, tetapi aku juga akan mendapat masalah. Jika Bian Mingyu dan Mo Qingqing bergabung tangan, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tentu saja. Kalau begitu selamat tinggal, aku harap kamu akan segera membuat Bian Phoenix jatuh cinta padamu dan bersedia mencuri pedang Qingcheng kakek neneknya untukmu. Aku akan mencoba yang terbaik. Tang Zichen tidak memiliki keyakinan sama sekali bahwa dia akan mampu mencapai ini. Bian Phoenix ini tampaknya bukan tipe wanita nimfomaniak, bagaimana dia bisa mendapatkannya. Selain itu, baru 20 hari sejak Tang Zichen memasuki kota terlupakan, dan sekarang setelah 3 hari berlalu, waktunya sangat singkat. Jika ada apa-apa, cari aku. Tahu. Setelah lelaki tua itu pergi, Tang Zichen diam-diam tiba di kuil Tao untuk menemukan Liu Xiangyun dan Su Meiqian. Liu Xiangyun dan Su Meiqian telah menyelesaikan hari pengamatan mereka dan semakin dekat. Xianger, Meiqian. Tang Zichen berteriak, Su Chen, kamu kembali. Ketika Liu Xiangyun melihat Tang Zichen, dia segera menerkamnya dan memeluknya. Tapi Su Qian Meiqian tidak. Meiqian, kenapa kamu tidak datang dan memelukku? Tang Zichen tersenyum. Su Meiqian mendengus, sebaiknya aku melupakannya, aku hanya seorang wanita tua sekarang, jika aku benar-benar datang untuk memelukmu, aku mungkin akan ditendang olehmu. Hahaha, Meiqian, bagaimana bisa, kamu adalah wanitaku. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita berciuman. Su Meiqian muncul dan bibirnya mengarah ke Tang Zichen. Aduh, Tang Zichen melihat bibir Su Meiqian terangkat, mulut wanita tua itu, menjijikkan, dan tiba-tiba muntah. Adegan ini, sedikit seperti film di bumi, perjalanan ke barat, jiwa peri Zixia dipindahkan ke piggyback, dan kemudian permata tertinggi mengatakan tidak akan menyukainya, peri Zixia membiarkan permata tertinggi menciumnya untuk membuktikannya, hasil dari permata tertinggi mencoba beberapa kali tidak bisa keluar dari mulut, tetapi juga burung hantu muntah. Aku tahu itu. Su Meiqian berjalan keluar ruangan dengan tiupan, Tang Zichen melihat Su Meiqian juga mengompol dan hampir muntah lagi, seorang wanita tua 40 atau 50 membunyikan mulutnya untuk menjualnya menggemaskan, betapa mematikannya ini. Liu Xiangyun terkikik. Tang Zichen memandang Liu Xiangyun, dia saat ini nilai nominalnya sangat tinggi, tubuhnya juga sangat bagus, jadi Tang Zichen memeluknya dengan enggan untuk melepaskannya.
Tang Zichen bertanya, Xianger, jika saya memilikinya dengan Anda sekarang, tetapi tubuh ini bukan milik Anda, apakah itu dianggap curang? Ah, kamu mau ah. Wajah Xiang Yun Liu memerah. Aku tidak bisa. Tapi tubuh ini bukan milikku, jika kamu menginginkannya, bukankah itu akan memanjakan orang lain, biarawati Taois yang baik olehmu, kata Liu Xiangyun. Ini bukan dunia nyata, ini hanya dunia rekor dan ini dari era yang tidak diketahui, sudah lama mati, apa yang ada untuk dirusak atau tidak dirusak, kata Tang Zichen. Liu Xiangyun ragu-ragu dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku harus meminta maaf kepada biarawati Taois kecil ini. Tang Zichen melihat bahwa Liu Xiangyun telah mengangguk dan kemudian dia memeluk Liu Xiangyun dan menuju ke ruang dalam. Ah, rasanya seperti neraka. Apa yang salah? Biarawati Taois kecil di tubuhku ini, dia masih. Ah, tidak mungkin. Kenapa berbohong padamu, itu sangat menyakitkan. Hahaha, Xianger, tidak buruk membiarkanmu mengalami perasaan mematahkan penismu 2 kali. Aku tidak mau. Tidak, kamu tidak bisa. Terlalu terkutuk, kamu telah memanjakan biarawati Taois kecil yang tidak bersalah. Su Meiqian berbaring di atap dan tertawa terbahak-bahak saat mendengar Liu Xiangyun dan Tang Zichen berbicara. Su Meiqian tidak marah karena Tang Zichen tidak berani menciumnya sekarang, dia hanya sengaja menggoda Tang Zichen. Bahkan jika Tang Zichen bersedia, dia tidak akan membiarkan Tang Zichen mencium seorang wanita tua. 1 jam kemudian, Tang Zichen, Liu Xiangyun dan Su Meiqian sedang duduk di halaman. Perselingkuhan Tang Zichen dan Liu Xiangyun sudah berakhir. Liu Xiangyun tampak bersalah di dalam kasihan pada tubuh biarawati Taois kecil ini. Aku hampir mati hari ini, kata Tang Zichen. Apa yang kamu temui? Tang Zichen menceritakan kisah bagaimana dia bertemu dengan lelaki tua itu hari ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Teknik kekuatan mengisap orang tua itu jelas merupakan teknik yang hebat. Saya khawatir tidak ada orang lain di seluruh pulau Marsial yang mengetahuinya kecuali saya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana jika seseorang dari pulau Marsial sudah datang ke sini dan belajar dari orang tua itu, atau memaksa orang tua itu untuk mengajar? Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar-benar tidak mungkin. Orang tua itu, keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Saya khawatir Pulau Wulin bahkan mungkin tidak cocok untuk Qin Feng itu. Bahkan jika Qin Feng datang ke sini, dan bertemu orang tua itu, hanya akan ada satu cara untuk mati. Jadi jika saya mendapatkan metode kekuatan mengisap itu, saya pasti akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Su Meiqian berkata dengan susah payah, tapi kamu harus membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya jika kamu ingin dia mengajarimu teknik kekuatan mengisap. Ya, orang yang begitu kuat tidak dapat dipaksa untuk mengajarkannya dengan paksa. Saya benar-benar ingin mendapatkan hukum hebat kekuatan mengisap itu, jadi saya memutuskan untuk membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya dan mengejar Bian Phoenix. Maukah kalian mendukung saya? Ketika saya mendapatkan metode kekuatan mengisap, saya akan mengajarkannya kepada Anda. Tapi, jika kamu mengejar Bian Phoenix, apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal yang kejam padanya? Memotong payudaranya. Meskipun ini adalah dunia fantasi, itu masih brutal. Itulah yang saya perjuangkan. Teknik kekuatan mengisap memang merupakan teknik yang sangat mendominasi, dan jika seseorang mempelajarinya, maka ia memiliki keuntungan yang sangat besar di masa depan. Jadi, saya benar-benar berpikiran terbuka, kata Tang Zichen. Baik Liu Xiangyun maupun Su Meiqian tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, Tang Zichen meninggalkan kuil Taois. Liu Xiangyun dan Su Meiqian terus mengamati sementara Tang Zichen menuju ke sungai yang sama kemarin pagi. Saya tidak yakin apakah ini masalahnya, tetapi saya pikir memang demikian. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Namun, tampilan Bian Phoenix yang agak arogan, melihat siapapun dengan kepribadian yang mencekam, saya khawatir tidak mudah untuk tertarik pada Tang Zichen. Sore ini, apakah dia akan datang untuk mendengarku memainkan seruling? Ini akan menjadi kuncinya. Selain itu, Bian Phoenix mengenaliku kemarin, dan juga memanggil namaku. Tirai bisa, kan, dia dan aku sudah saling kenal. Jadi, apa hubungan saya dengan dia di masa lalu sebagai Shannon? Ini benar-benar samar. Hanya bisa melihat kondom acak. Sekitar pukul 3 sore, Tang Zichen berdiri di bawah semak bambu di tepi sungai, memainkan serulingnya. Tik-tok tik-tok tik-tok. Suara seruling yang indah melayang keluar. Namun, Tang Zichen memainkan seruling selama 1 jam, dan Phoenix samping itu bahkan tidak muncul.
Aku akan pergi, buang ekspresiku. Tang Zichen mendidih. Bukankah Bian Phoenix bertanya padaku kemarin kapan aku masih bisa memainkan seruling? Aku sudah bilang aku akan ke sini setiap sore, tapi dia... Aku sudah bermain selama 1 jam dan belum melihat ada yang datang. Nima, saya benar-benar berpikir saya sangat santai dan elegan. Seruling apa yang saya mainkan di sini menyala. Tang Zichen duduk di tempatnya dan menghentakkan kakinya, sedikit jengkel. Dia ingin mempelajari hukum besar kekuatan mengisap. Merendam Phoenix samping adalah satu-satunya cara, dan lelaki tua bernama Evil Cloud itu terlalu kuat bagi siapapun untuk dapat memaksanya mengajarkannya. Adapun Phoenix sisi rendam apakah atau tidak dia akan datang untuk mendengarkan Tang Zichen memainkan seruling sore ini akan menentukan pesan apakah dia tertarik dengan seruling Tang Zichen atau tidak. Aduh, begitu, saya tidak akan bisa mempelajari teknik kekuatan mengisap ini. Itu adalah teknik yang digunakan pada zaman kuno. Di dunia saya, teknik ini telah hilang. Jika saya bisa mempelajarinya, itu benar-benar sangat berguna. Bian Phoenix, kamu benar sekali, kamu di sini. Tepat ketika Tang Zichen sedang membayangkan sesuatu, seorang wanita keluar dari semak bambu di belakangnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak meledak?" Tang Zichen berbalik dan melihat bahwa itu adalah Bian Phoenix dan dipenuhi dengan kejutan. Namun, Bian Phoenix mengerutkan kening karena energi tirai seharusnya tidak melihatnya begitu bersemangat. "Kamu di sini." Tang Zichen tiba-tiba kembali tenang. Bian Phoenix berkata, "Kau sebagian menungguku. Bagaimana mungkin aku sudah bermain seruling di sini setiap hari, bukan hanya hari ini," kata Tang Zichen. Bian Phoenix berkata, "Tirai kaleng, kamu bermain seruling di sini setiap hari, bahwa Liling Na kamu tidak punya rencana untuk kembali." Liling, siapa Liling? Kepala Tang Zichen berputar, segera memikirkan Putri Tuan Kota, memanggilnya Ling. Mungkinkah nama lengkap Putri Tuan Kota adalah Liling? Seperti yang diharapkan, Phoenix samping ini, dan putri penguasa kota Aling, saling mengenal, bahkan Aling dan Phoenix samping mungkin berteman, kemudian identitas kanon tirai, dan Aling telah kawin lari, sebagai teman, Phoenix samping, pasti tahu kanon tirai, dan bahkan mungkin sangat akrab. Oh sial, Tang Zichen dalam hati berduka, yang berarti jauh lebih sulit bagi Tang Zichen untuk mengambil Bian Phoenix lagi. "Aku pergi dulu, seruling yang baru saja kamu buat, bukan? Ada suara bagus kemarin." Setelah itu, Bian Phoenix pergi. Tang Zichen baru saja dengan cemas menunggunya datang, jadi itu membusuk. Bagaimana Tang Zichen tahu bahwa Bian Phoenix sudah datang, tetapi dia duduk di tempat yang gelap dan tidak bertemu dengan Tang Zichen, jadi senang mendengar suaranya. "Sepertinya aku akan pergi mencari Ling malam ini dan menanyakan apakah Bian Phoenix adalah temannya. Akan sangat sulit untuk menjemputnya tanpa mengetahui hubungan Bian Phoenix dengan Curtain Energy." Malam itu, Tang Zichen menuju ke jalan di sekitar kediaman Tuan Kota. Tang Zichen sekali lagi memasuki saluran air bawah tanah, dan melalui saluran air memasuki kamar kerja Putri Tuan Kota. Tok-tok, Tang Zichen mengetuk jendela. Putri Tuan Kota, Ling, membuka jendela. "Tirai Neng, kamu akhirnya datang." Putri Tuan Kota melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Tang Zichen telah memberikan Putri Tuan Kota, Ling, untuk terakhir kalinya, jadi Ling percaya dalam dirinya sendiri bahwa dia adalah wanita Tang Zichen, selalu mengharapkan Tang Zichen untuk datang, dan sepanjang hari, dia tidak tahu berapa kali dia harus melakukannya. Buka jendela dan lihatlah pintu masuk ke saluran bawah tanah di lantai bawah, berharap untuk melihat Tang Zichen keluar dari sana. Namun, kekecewaan terus-menerus. Ling, aku di sini, kan?" Tang Zichen merasakan suhu tubuh yang berasal dari Putri Tuan Kota dan menghela nafas di dalam hatinya. Para wanita di era ini tampaknya sangat sederhana, berpikir bahwa jika mereka jatuh cinta, mereka akan jatuh cinta selama sisa hidup mereka, tidak putus, tidak ada perceraian. Tang Zichen mencium Putri Tuan Kota dengan penuh semangat dan dia menggulung satu lagu tertentu. Ling, ayahmu seharusnya tidak datang pada malam hari, kan? Tidak, ayahku lebih nyaman denganku sekarang. Yah, itu bagus. Tang Zichen mengangguk. "Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Bian Phoenix kemarin," kata Tang Zichen, dengan sengaja memimpin percakapan untuk berbicara tentang Bian Phoenix sebagai pribadi. Putri Tuan Kota tersenyum, "Aku sudah tahu, dia datang menemuiku dan dia berkata bahwa kamu sangat pandai bermain seruling." Tang Zichen terkejut. "Tirai Neng, sejak kapan kamu tahu cara bermain musik? Kamu bahkan tidak mengatakan bahwa kamu bisa sebelumnya." Kamu bahkan tidak bertanya sebelumnya. "Tirai Noh, bisakah kamu memainkan lagu untukku?"
Di sini, tidak baik di tengah malam. Tidak apa-apa, itu jauh dari tempat ayahku, dia tidak akan tertarik. Mengatakan itu, putri penguasa kota mengeluarkan seruling. Ketika Tang Zichen melihat murid itu, dia mengenalinya, bukankah ini seruling yang dia berikan kemarin untuk mengaitkan Phoenix perbatasan? Kenapa putri tuan memilikinya? Seruling ini. Putri tuan kota berkata, Phoenix membawanya kepadaku, dan dia berkata bahwa kamu meninggalkannya kemarin ketika kamu bermain seruling di tepi sungai, dan memberikannya kepadaku untuk disimpan. Tang Zichen memiliki rasa frustrasi di dalam. Bian Phoenix memberikan seruling yang diberikan kepadanya kepada putri penguasa kota ini, Pers tidak memiliki perasaan untuk Tang Zichen. Tang Zichen memiliki api di dalam, sungguh membuang-buang ekspresi selama 2 hari. Fiu. Tirai Neng, ada apa denganmu? Tanya putri tuan kota. Tidak, omong-omong, kapan Phoenix Samping datang menemuimu? Pagi ini, Phoenix dia dalam suasana hati yang buruk. Apa yang salah? Pria yang disukainya, meninggal. Apakah menurutmu dia akan berada dalam suasana hati yang baik? Siapa pria yang disukainya? Meng Ying, penjaga pertama di bawah tangan ayahku, dibunuh olehmu. Bab 550. Persetan. Tang Zichen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penjaga pertama tuan kota, Meng Ying, sebenarnya adalah pria yang disukai Bian Phoenix. Yah, hampir sepele bagi Tang Zichen untuk menyelesaikan misinya dan menjemput Bian Phoenix. Tidak hanya pria yang disukai Bian Phoenix baru saja meninggal, tetapi dia juga berteman dengan putri tuan kota. Itu tidak mungkin untuk melakukannya. Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Putri kota bertanya. Oh, tidak apa-apa. Tang Zichen sekarang merasa seperti ada gunung emas di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Pergi tidur. Keesokan paginya, Tang Zichen meninggalkan kediaman tuan kota, setelah tidur dengan putri tuan kota tadi malam, entah apa. Di pagi hari, Tang Zichen berada di jalan, terus memprovokasi beberapa orang kuat dan kemudian berkelahi dengan mereka, sehingga meningkatkan dirinya. Di sore hari, Tang Zichen menuju ke semak bambu kecil yang sama dari kemarin untuk bermain seruling. Kali ini, Tang Zichen bermain lebih serius dan tidak peduli jika Phoenix Samping datang. Setelah 1 jam, Tang Zichen pergi. Sama seperti ini, 10 hari berlalu dalam sekejap. Setiap hari, Tang Zichen pergi untuk memprovokasi orang lain di pagi hari, memainkan seruling di sore hari, dan melatih pedangnya bersamanya. Di malam hari, dia sesekali kembali ke Dao Hall untuk bertemu dengan biarawati Taois kecil, dan kadang-kadang pergi ke istana tuan kota untuk berguling-guling dengan putri tuan kota, dan segera 10 hari berlalu. Hanya 10 hari terakhir yang tersisa, 10 hari setelah akhir petualangan kota terlupakan, tetapi, saya bahkan tidak dapat melihat wajah Bian Phoenix sekarang. Bagaimana saya masih bisa menjemputnya? Bagaimana saya bisa mempelajari metode kekuatan mengisap tanpa memetik? Dia, apakah benar-benar ditakdirkan bahwa saya tidak akan dapat mempelajari metode kekuatan mengisap itu? Tang Zichen berdiri penuh kesedihan di dekat semak bambu di tepi sungai. Tepat pada saat ini, Phoenix Samping keluar dari samping. Tang Zichen tidak melihatnya selama 6 atau 7 hari. Anda di sini. Bian Phoenix berkata, suara serulingmu benar-benar semakin bagus. Jadi, kamu datang ke sini setiap hari untuk mendengarku memainkan seruling. Benar. Jadi kenapa aku tidak melihatmu? Aku tidak ingin bertemu denganmu, aku akan ada untuk mendengarkan. Oh, kenapa kamu tidak muncul dan berada di dekatmu untuk mendengarkan? Aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, kamu adalah orangnya Ling. Kudengar kau sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Ya, mengapa? Bukankah Ling sudah memberitahumu? Pria yang kucintai, yang meninggal adalah Meng Ying, penjaga pertama di bawah ayah Ling. Kata Bian Phoenix. Belasungkawa saya. Tang Zichen menghibur. Bian Phoenix tidak boleh tahu bahwa Meng Ying dibunuh oleh Tang Zichen, atau momen itu pasti akan kacau. Bian Phoenix berkata, sebenarnya orang pertama yang mulai saya sukai bukanlah Meng Ying. Lalu siapa itu? Tang Zichen bertanya. Bian Phoenix menghela nafas, menatap Tang Zichen dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, ya? Alis Tang Zichen berkerut. Apa yang dimaksud Bian Phoenix dengan itu? Mungkinkah orang pertama yang dia cintai adalah Reneng? Dengan kata lain, pemilik tubuh Tang Zichen ini. Tang Zichen berkata dengan terkejut, kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa orang pertama yang kamu sukai adalah aku.
Bian Phoenix tersenyum pahit, ya, Rei dan aku, kami bertemu denganmu dan jatuh cinta padamu pada saat yang sama, tapi Aling mengungkapkan cintanya padamu sebelum aku melakukannya, dan kamu juga lebih menyukai Aling, jadi, saya memilih untuk melupakan. Kemudian, saya bertemu Meng Ying, meskipun penampilannya rata-rata tetapi bakat dan kekuatannya sangat kuat, bahkan saya tidak cocok untuknya, jadi, saya melupakan Anda dan jatuh cinta pada Meng Ying. Sayangnya, Meng Ying memang tidak menyukaiku, dia menyukai Aling. Apa? Tang Zichen terkejut, hubungan cinta segitiga Ini adalah pertama kalinya perusahaan terlibat dalam pengembangan produk baru. Tang Zichen berkata, Phoenix, maafkan aku. Kenapa kamu bilang kamu minta maaf, kamu tidak menyesal, kata Bian Phoenix. Aku benar-benar tidak mengerti perasaanmu padaku. Oh, tidak apa-apa, kamu menyukai Ling, jadi tentu saja kamu tidak merasakanku. Tidak, pada awalnya, saya benar-benar membuat pilihan antara Anda dan Ling, saya pikir saya tidak cukup baik untuk Anda, jadi saya tidak pernah mengarahkan pandangan saya pada Anda sejak awal. Tang Zichen mulai mengisi mulutnya dengan kebohongan. Tubuh Bian Phoenix bergetar. Tang Zichen melanjutkan, selain itu, Ling mengungkapkan cintanya padaku, jadi aku menjadi setia untuk bersikap baik dengannya. Bian Phoenix bertanya, mengapa kamu pikir kamu tidak cukup baik untukku? Ling adalah putri penguasa kota, dia lebih mulia dariku, kupikir kamu harus memilihnya. Oh, Phoenix, jangan berpura-pura, kakek nenekmu adalah ahli yang sangat kuat, penguasa kota tidak ada apa-apanya di depan kakek nenekmu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Jangan tanya bagaimana aku tahu, tapi bagaimanapun, aku baru saja mendengar dari seorang pria kuat yang pernah mengatakan bahwa kakek nenekmu bersembunyi di sini dan merupakan ahli terkuat yang tersembunyi di kota Oblivion, tempat. Bian Phoenix sedang dalam suasana hati yang rumit. Bagaimana jika kakek nenekku bukan ahli tersembunyi? Itu aku tidak tahu. Tang Zichen menatap dengan susah payah. Bian Phoenix tersenyum pahit, apa gunanya membicarakan ini sekarang, kamu dan Aling sangat jatuh cinta, ini adalah akhir yang terbaik, selain itu semua di masa lalu. Orang yang paling aku cintai sekarang adalah Meng Ying, malang, dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tang Zichen bertanya, kamu benar-benar mencintai Meng Ying? Kurasa begitu, aku mengalami depresi setiap hari selama 10 hari terakhir sejak dia meninggal. Apa yang kamu sukai dari dia? Tang Zichen bertanya. Aku tidak tahu, bakatnya kuat, aku bahkan bukan lawan. Tang Zichen berkata, tapi orang yang dia sukai bukanlah kamu, tetapi Ling, karena orang tidak menyukaimu, mengapa kamu harus menyukainya? Selain itu, menurutku bakat dan kekuatannya tidak kuat. Saat aku kawin lari dengan Ling, Meng Ying mengejarku dengan beberapa penjaga tapi dia tidak berhasil, kekuatan Meng Ying tidak lebih kuat dariku. Tirai Neng, bakatmu selalu jauh lebih buruk daripada Meng Ying, kata Bian Phoenix tak percaya. Tang Zichen tersenyum, Phoenix, jika kamu tidak percaya padaku, mari kita bertanding sparring. Baik, setelah mengatakan itu, Bian Phoenix berlari ke arah Tang Zichen. Teknik pedang pembunuh dewa, teknik pedang naga turun, cukup, ledakan. Dalam satu gerakan, Bian Phoenix mundur beberapa langkah, serangannya tidak melukai Tang Zichen, tetapi malah dipaksa mundur olehnya, yang menunjukkan bahwa dia bahkan bukan tandingan Tang Zichen. Energi tirai, kamu, mengapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Dan kamu berpikiran ganda, demi Tuhan. Border Phoenix tampak tercengang. Bersambung.